semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan tidak lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian semua. Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar Akademia tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Dan apabila Akademia menyukai video kali ini, tinggal tekan tombol sukai. Sebelumnya, terima kasih. Materi kali ini yaitu materi gabungan kata dan pemenggalan kata. Mungkin Akademia pernah mendengar atau menulis, bahkan membacanya. Tidak sabar bukan? Mari kita pelajari bersama. Sebelum memulai materi kali ini, apakah Akademia sudah mengetahui apa itu gabungan kata dan pemenggalan kata? Jadi, gabungan kata adalah proses penyusunan dari dua kata yang berbeda dan membentuk kata baru. Sedangkan pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata, sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Dari kedua pengertian tersebut, apakah Akademia sudah paham? Jika belum memahaminya, mari kita mulai dari gabungan kata terlebih dahulu ya Akademia. Pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, meja tulis, orang tua, kambing hitam, rumah sakit jiwa, simpang 4. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus atau dua-duanya maka ditulis bersambung atau serangkai tanpa tanda pemisah. Contohnya, dilipat gandakan, menyebar luaskan, pertanggungjawaban, menggaris bawahi. Kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya, kacamata. Karena kacamata di sini merupakan dua kata yaitu kaca dan mata yang memiliki arti yang berbeda. Kaca artinya benda bening yang keras dan mudah pecah, sedangkan mata artinya indera untuk melihat. Maka dari itu, kacamata sudah ditulis secara serangkai yang memiliki arti lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan mempertajam penglihatan. Contoh lainnya, materi selanjutnya, pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar terbagi menjadi 5. Sebagai berikut. 1a. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf vokal kita ketahui bersama Akademia, yaitu ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Maka itu contohnya di sini niat alias niat. Niat di sini terdapat huruf vokal I dan A, maka antara ni dan at itu dipotong atau dipenggal. Sama halnya dengan contoh lainnya. 1b. Huruf diftong. Diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap, yaitu I, Au, E, dan Oi, tidak dipenggal. Contohnya,
aula, survei, harimau, saudara, Amboy. 1C. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Sebelum memasuki contoh, Akademia ada yang tahu tidak sih konsonan itu huruf-hurufnya apa saja? Ya, benar sekali. Selain dari huruf vokal. Nah, dapat digarisbawahi di sini termasuk gabungan huruf konsonan. Selain itu juga gabungan huruf konsonan itu terbagi menjadi 4, yaitu KH atau keh, ada NG atau eng, ada NY atau ni, ada SY atau si. Nah, masuk ke contohnya. Contoh di sini pertama ada kata lawan yang dipenggal di sini antara la dan wan. Lawan di sini ada huruf vokalnya yaitu a dan konsonan di sini ada w. Jadi lawan di sini dipenggal atau dipotong. Contoh lainnya yaitu kenyang yang dipenggal di sini antara di ke dan nyang. Karena di sini adalah huruf vokal dan nyang atau ni di sini termasuk gabungan huruf konsonan, maka dipenggal di antara ke dan nyang. Adapun contoh yang lainnya. 1D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, mandi. Di antara huruf man dan di itu dipenggal karena memiliki dua huruf konsonan, yaitu N dan D. Maka dari itu, man, di itu dipenggal. Contoh lainnya yaitu sanggup. Karena memiliki satu huruf konsonan dan gabungan huruf konsonan yaitu ang dan g. Maka dari itu dipenggal di antara sang dan gup. Contoh lainnya. 1E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya, ultra, instrumen, infra, bentrok. Dengan catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contohnya, bangsa. Dipenggal di bagian bangsa karena eng di sini merupakan gabungan huruf konsonan. Berikut contoh yang lainnya. Kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya, perbuatan dan perbuatan. Peran di sini merupakan unsur pembentuknya karena di sini merupakan imbuhan, dan buat di sini merupakan bentuk dasarnya. Maka dari itu dipenggalkan di antara per dan buatan dan perbuat, dan dipenggal dan an. Contoh lainnya, kekuatan dipenggal di antara ke dan kekuatan, bisa juga di kekuatan karena kean merupakan unsur pembentuknya yaitu imbuhan dan kata dasar dari kuat. Maka itu dipenggal di bagian di kekuatan dan kekuatan. Dengan catatan 1. Pemenggalan kata
kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Contohnya, menyontek. Menyontek di sini berasal dari kata dasar sontek. Karena kata sontek mendapat imbuhan meni, maka mengalami perubahan sekaligus peleburan atau luluh. Mengapa bisa lebur atau luluh? Kalau saya mengingat ini sama saja seperti rumus atau menyebutnya rumus peleburan. Ingat ini akademia. Huruf KTSP itu akan lebur atau luluh jika bertemu afiksasi atau kata yang berimbuhan. Gampangnya seperti ini. Dari salah satu huruf KTSP di situ, kata sontek dalam contoh ini S di sini akan luluh ketika bertemu imbuhan. Karena di sini imbuhannya yaitu imbuhan awalan meni, maka S di sini akan hilang. Maka dari itu mengalami perubahan menjadi menyontek, bukan meni sontek. Sama halnya seperti contoh yang lainnya. Kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Baik, akademia. Ingat kata kuncinya di sini ya, yaitu kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Contohnya, gelembung berasal dari kata dasar gembung. Karena di sini sudah diberi sisipan el, maka menjadi gelembung, bukan g l m bung. Ingat akademia, kata kuncinya ya. Lalu apa saja sih sisipan itu? Ingat ini akademia. Sisipan merupakan sebuah imbuhan yang terdiri dari elemer, el, em, er. Berikut contoh yang lainnya. Ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, kilogram dipenggal di antara kilo dan gram. Bisa juga ki dipenggal lo dipenggal gram. Contoh lainnya, pasca panen. Bisa pasca panen, bisa pasca panen. Contoh lainnya, fotokopi. Bisa dipenggal di antara foto dan kopi, atau dipenggal di antara foto, dipenggal di ko, dan dipenggal di pi. Adapun contoh yang lainnya. Bagaimana akademia? Sudah paham bukan tentang materi gabungan kata dan pemenggalan kata? Pastinya sudah dong. Terima kasih untuk akademia semua yang sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Dan see you. Terima kasih. Sampai jumpa.